Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja putri, dan maupun bayi maupun balita. Dan kini pada hari ini saya punya ada waktu dan saya ingin bercerita asal muasal saya produksi PCO rumah Banjar. Dan ini panjang ceritanya, tapi mudah-mudahan dapat kita persingkat lah begitu. Dan kita di tahun 2005, dan sebelumnya saya seorang produsen pakaian jadi yang punya karyawan banyak. Dan di tahun 2005 itu saya mengalami kena stroke sebelah kiri, dan begitu kita konsultasi pada dokter bahwa saya mengalami lemak jantung yang cukup parah sudah, dan kaki-kaki bengkak gitu kan, tangan ini bengkak semuanya, dan kita tekanan darah cukup rendah, itu 80/60, tapi kena stroke. Mungkin penyebabnya itu karena lemak jantung itu tadi. Bahkan saya tidak diizinkan dan untuk ber-KB dan punya anak. Dan itu permasalahan yang cukup membuat saya down gitu kan. Waktu saya kena stroke itu rasanya harapan hidup tuh hanya tinggal 60% aja, 40% tidak bisa. Jadi waktu itu benang misalkan ini benang itu ditaruh di tangan sebelah kiri aja nggak sanggup lagi, dan tangan semuanya pada diangkat gitu, kaki diangkat, semuanya dibantu. Dan dari daerah kiri saya ini semuanya luruh sudah, kening, pipi, apa semuanya luruh. Mata saya rabun waktu itu. Dan mata sebelah kiri ini sampai darahnya juga itu kena putiknya. Dan kita berobat ke dokter berkali-kali tidak sembuh juga. Dan di saat kita kena stroke itu kan akhirnya saya tidak bisa lagi bangun tuh cuma dibantu. Dan kita nonton TV waktu itu 2005. Jadi 2005 itulah kita nonton TV di TVRI. Waktu itu ada satu acara yaitu Pak Bambang yang mengisinya dari kebetulan beliau dari Jogja, dan itu menceritakan tentang VCO ini, VCO dari kelapa. Manfaatnya salah satu adalah untuk stroke. Nah, saya perhatikan semuanya kan dari cerita beliau itu, dari tayangan-tayangan beliau. Akhirnya setelah itu saya panggil aja ojek saya bilang itu kan, bawa saya gitu ke pasar. Dengan semangat saya. Namun sebelum saya berbaring itu saya berdoa, ya Allah, kita nggak mungkin lah ada penyakit tidak ada obatnya. Setiap ada penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, mungkin pas saya doa itu pas juga acara TVRI menayangkan acara pembuatan PCO itu. Akhirnya saya tadi naik ojek ke pasar dan dibantu semuanya, dibantu angkat tangan, angkat kaki gitu kan. Saya balik, akhirnya saya bawa kelapa tuh 10 biji waktu itu. 10 biji itu karena tangan kiri ini kan tidak bisa bergerak lagi, cuma akhirnya pegang parutan itu aja gitu kan, tapi tangan kanan masih bisa bergerak. Nah, saya parut itu kan 10 biji malam hari sampai jam 12 malam, rasanya itu baru selesai 10 biji itu. Dan kita waktu itu membuatnya nggak tahu lah, langsung jadi gitu kan, seperti apa yang beliau sampaikan. Dan
saya waktu itu bikinnya dalam ceret aja, ceret itu kan saya perhatikan itu saya keluar minyaknya, alhamdulillah. Tapi ya memang saya punya kakek juga waktu dulu pernah saya kecil, kakek saya itu selalu mengobati orang, kusta apa segala macam dengan minyak itu. Saya tanya, "Kek, untuk apa ini minyak?" Akhirnya kakek saya itu membuatnya dengan cara yang beliau zaman dulu tahun 70-an itu, beliau taruhnya di pojok tangga turunan, itu di situ beliau taruh gitu, akhirnya dapat minyak gitu. Saya nggak memperhatikan, tapi rasa-rasanya inilah, kayak saya bilang, ini punya kakek dulu, cara kakek dulu yang bikin gitu kan. Akhirnya saya ingat-ingat semuanya, alhamdulillah waktu itu tuh jadi. Begitu siang alhamdulillah jadi minyak itu. Dan saya kegirangan sekali gitu kan, dengan semangat bahwa ini mungkin doa saya terjawabkan oleh Allah gitu kan, terjawabkan bahwa dengan PCO lah obatnya. Dan saya waktu itu karena dinyatakan lemak jantung, saya tidak berani lagi minum obat kimia karena berat sekali gitu, rasa berat gitu kan kalau minum obat apa segala macam, kepala rasa hilang apa segala macam, itu rasa merayang-rayang gitu. Kadang-kadang tulisan tuh jadi 3 gitu kan. Nah, jadi saya stop untuk minum obat kimia, dan saya kuatkan niat untuk minum VCO itu. Pagi-pagi saya minum, ternyata tenggorokan saya terserat gitu kan, karena merasa jernihnya itu PCO, bening sekali gitu, sekali proses kan bening sekali. Saya minum aja, wah saya tenggorokan saya rasa diserat. Nah, akhirnya kawan-kawan datang menyarankan untuk disaring, untuk ini segala macam, proses-prosesnya alhamdulillah saya ikutin, dan alhamdulillah saya tidak lagi terserat. Dan waktu itu saya tidak punya niat untuk menjual VCO ini, hanya untuk diri sendiri. Dan saya minum setiap 3 kali sehari gitu kan, pagi, siang, malam gitu kan. Tetapi yang saya rasakan waktu itu bila minum, mata mengantuk. Saya buat tidur sebentar 5 menit atau 10 menit, begitu bangun itu gatal seluruh badan. Bagian kiri yang kena stroke ini gatal sekali. Akhirnya saya ambil PCO-nya, saya uliskan sini segala macam, punya semuanya ini. Ternyata itu begitu ditaruh tangan, wah segitu kan, panas sekali. Rupanya ini tersumbat-sumbat gitu kan, kaki-kaki semuanya. Dan yang saya rasakan sekali juga waktu saat tidur, rasanya tret gitu kan. Nah, rasa ditarik-tarik gitu kan, mungkin kayaknya sudah tersumbat sekali gitu kan. Nah, dan darahnya nggak berjalan lancar karena penyumbatan dengan lemak jantung tadi. Dan saya rasakan itu ya mungkin seminggu waktu itu. Nah, BO-nya lucu gitu kan, lucunya seperti bersalut itu seperti kayak kapsul gitu kan, terus tapi. Dan setelah kita rasakan tadi bahwa kita seminggu sudah kita rasakan, dan kita melihat bahwa itu ada sedikit perubahan bagi saya. Dan waktu itu karena saya rasakan sudah hidup tinggal 60% aja lagi, dan 40% itu sudah hilang. Tetapi saya itu saat itu kan sudah merasa ada energi lagi gitu buat harapan hidup gitu kan. Terus saya punya semangat gitu. Dan alhamdulillah, dan semakin sehari gitu kan, saya konsumsi terus gitu dengan VCO tadi, semakin daya hidup itu semakin tinggi gitu kan. Dan kita tidak hanya stroke aja sebenarnya, jadi dalam diri kita tuh
kita sudah merasakan ada beberapa penyakit yang sudah komplikasi lah kata orang gitu, kata kalau dokter gitu kan. Waktu itu kaki saya juga tersumbat itu kan seperti telur ayam, tapi begitu dipencet sini ke sini sini gitu kan, itu juga mengganggu waktu sholat gitu, nggak bisa. Dan apalagi posisi saya karena stroke itu kan sudah diangkat apa segala macam. Tetapi dengan mungkin karena minum terus gitu kan, minum terus akhirnya begitu dioles, kenapa ini sore hari kan ini si kaki ini kan merah sekali gitu, ada apa gitu. Oh begitu subuh saya ternyata beolnya banyak sekali gitu. Oh ternyata kempes lah kaki saya, nah satu juga. Dan kita karena waktu itu tidak diizinkan dokter lagi lah karena melahirkan, tetapi karena juga banyak anak dan banyak sering melahirkan, sering keguguran, mungkin akhirnya kandungan saya tidak kuat lagi gitu mengikat, apa karena mungkin juga lemak jantung tadi sudah metabolisme tubuh sudah tidak terlalu kuat lagi. Akhirnya saya dinyatakan kista 3 itu dinyatakan dokter itu paling berusia 3 bulan lah gitu kan. Tetapi saya tidak patah semangat lah. Begitu saya pelajari, oh ternyata kista itu karena ini dan dengan PCO akhirnya biar bisa mati apa segala macam, akhirnya dia keluar. Ya dia memang keluar gitu kan. Nah, jadi beriringan dengan pengobatan stroke saya, penyakit saya di kaki juga hilang dan kista saya juga hilang. Dan yang kita perhatikan dari awal dari perkembangannya itu bahwa kita tangan ini biasanya bengkak. Wow, ini bengkak ini semuanya gitu kan, bengkak. Begitu dipencet itu nanti dia nggak balik lagi gitu kan. Oh itu tenggelam gitu. Di kaki juga begitu kan. Jadi pencet ini kan kaki, oh tidak tenggelam lagi gitu akhirnya. Nah, tetapi begitu minum PCO tadi begitu sudah hilang bengkak-bengkaknya ini dan kita pencet tidak tenggelam lagi gitu. Begitu di kaki juga begitu. Jadi kaki ini bagian sini dulu rapi saya bilang gitu. Enggak. Dan tidak gerudus lagi gitu kan dipencet gitu. Waktu dulu dipencet ini kan gerudus gitu kan rasanya gitu. Dan semakin rapi. Nah, dan semula kita tidak berpikir untuk menjual untuk VCO ini, tetapi ada untuk pribadi aja. Jadi karena saya juga sakit, suami saya juga sakit waktu itu karena paru-paru gitu kan, bolong-bolong, dan sudah berobat ke dokter. Dia paru-paru itu karena dia keluar darah itu hampir 10 tahun dia. 10 tahun tidak bisa kerja lama. Sebentar aja dia sudah pulang gitu kan. Begitu ke dokter itu kan periksa 2 bulan dia di konsul mereka dokter itu bahwa 6 bulan dia minum obat, tetapi setelah 2 bulan dinyatakan dokternya keluar negeri katanya. Terus begitu balik lagi dokternya meninggal. Nah jadi saya bilang barusan 2 bulan dia minum obat kimia. Saya bilang kenapa saja gitu kan, kita PCO aja sudah kita obatnya gitu kan, PCO kita minum. Alhamdulillah beliau tuh waktu dulu dingin menggigil gitu, saya suka sama film yang tipis gitu, tipis kan artinya dia keringatan, enak gitu kan. Alhamdulillah dia bisa kerja gitu, dan dari 2005 sudah sampai sekarang bisa kerja lagi gitu dan tidak mengulangi lagi. Dan anak-anak saya juga ada yang asma apa segala macam, saya minumin obat. Dan yang kecil itu waktu 2005 itu saya punya baby laki-laki itu kan, dia kan asma juga gitu. Tetapi begitu saya tanyakan itu ada orang sih yang mencari itu untuk katanya untuk campur dengan susu bayi. Akhirnya saya campurkan juga buat susu Dankau itu, bila susu Dankau dia buatkan buat dia minum, terus saya tetesin sama bisu. Alhamdulillah sudah sehat gitu kan. Jadi hal-hal seperti itulah yang saya lakukan, dan saya tidak niat sama sekali untuk menjualnya ini gitu kan. Nah, dan alhamdulillah setelah 3 bulan
3 bulan saya berdiri tegak gitu kan. Wah, alhamdulillah saya bilang bisa naik tangga, tidak dibantu lagi gitu. Tangan saya sudah bisa kuat, tidak apa, alhamdulillah saya bilang. Mungkin ini juga doa saya bahwa saya ingin panjangan umur. Karena anak saya masih kecil waktu itu kan, umur 37 tahun. Tetapi karena dokter tidak mengizinkan saya PKB, saya hamil lagi gitu, hamil lagi di usia 40 dalam kondisi pernah stroke, padahal itu rawan sekali kata dokter gitu. Dan saya hamil itu kan saya tidak berani ke dokter, tidak pernah ke bidan, begitu hampir melahirkan aja saya bawa datang ke bidan. Tetapi gitu, ternyata BB-nya sehat, itu cantik itu, dan lahirnya dia lahir, bidannya belum datang, dia sudah lahiran duluan gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah satu keajaiban juga gitu. Oh, berarti baik juga untuk baby, saya bilang gitu. Dan akhirnya saya ketemu dokter Yurna gitu kan, teman kita juga, ini Bu Asma ini bagus nih buat dipasarkan, ini buat kesehatan, ini panjang umur nantinya katanya, jadi usaha ini kan buat membantu masyarakat juga. Nah, alhamdulillah saya bulan Juni saya ke dinas kesehatan, alhamdulillah saya kasih merek rumah Banjar. Kebetulan rumah saya juga rumah Banjar gitu kan. Dan sekarang terima kasih juga sudah pemerintah menyatakan bahwa PCO adalah obat tradisional. Obat tradisional ialah ada obat yang bisa mengobati ya secara tradisional juga. Tetapi ini aman ya, aman, tidak berefek samping. Bahkan yang takut keracunan, bahkan kalau keracunan minum PCO tuntas lah gitu kan. Nah, jadi bagus gitu. Jadi semoga cerita saya ini adalah menginspirasi buat masyarakat pendengar video ini, dan bagi mereka yang berobatnya tidak cukup dengan ekonomi kita, bolehlah gitu dengan menggunakan PCO. Dan ini sangat baik sekali, dan ini alami, bahwa alam kita kelapa terbesar seluruh dunia. Tidak mungkin Allah ciptakan itu tidak ada manfaatnya. Nah, dan begininya sekarang saya lebih sehat dan kuat, dan alhamdulillah sudah 16 tahun umur. Kata orang itu karena stroke itu bisa balik gitu kan. Ternyata alhamdulillah tidak. Tetapi saya konsumsi setiap saat itu 1 sendok lah untuk menjaga kesehatan saya. Bahkan ini kiri ini lebih kuat daripada kanan. Nah, kalau kanan sih biasanya, kalau kiri kuat. Jadi kalau pegang, angkat apa segala macam, kiri yang lebih kuat gitu kan. Nah, jadi kita semoga apa yang saya ceritakan ini adalah menginspirasi ke seluruh kawan-kawan semuanya, bahwa saya sehat, stroke tanpa obat kimia. Saya tidak lagi minum obat kimia, dan alhamdulillah sehat. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa saya tidak lagi pakai peksen, pakai penyedap rasa, minyaknya saya minyak kelapa, dan saya tidak lagi konsumsi obat kimia. Nah, dan terakhir saya tidak lagi minum telur setengah matang. Waktu dulu setengah matang itu luar biasa gitu kan, 2 biji sehari gitu. Tetapi sekarang enggak lagi, karena saya menjaga kesehatan saya, dan saya sudah tersopot dengan ini, dan energi saya sudah cukup dengan VCO. Karena ini juga menjadi energi juga. Jadi kita kuat. Coba rasakan nanti kalau bulan puasa setelah sahur juga minum ini VCO. Ini sangat banyak sekali manfaatnya, dan semoga kita beralihlah ke natural lagi kan, artinya murah meriah ini kan. Saya tidak melarang buat yang berobat kimia, tetapi yang ya mungkin secara ekonominya tidak mampu, dan ini akan sangat terbantu dengan VCO ini.
Nah, mungkin itu dulu cerita saya pada hari ini. Saya sempatkan diri untuk bercerita karena inilah awal muasal saya eh, produksi PCO Rumah Banjar. Ceritanya tidak ingin jualan waktu dulu, tetapi sekarang menjadi usaha saya, dan alhamdulillah sudah 16 tahun dan sudah ada di beberapa apotek di beberapa daerah. Dan bagi mereka-mereka yang ingin memasarkan, silahkan hubungi kami di 081348235858 menjadi seller kita. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada video-video ke WA grup-grup teman-teman semuanya, bahwa ini adalah manfaatnya sangat besar sekali. Buktinya saya stroke tanpa obat kimia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.